di antara dosa yang dianggap biasa hari ini yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan kaum muslimat, terlebih khusus di pembahasan ini adalah kaum muslimah, yaitu tatayyubu al-mar'ah 'inda khurujiha wa mururiha bi'idriha 'ala rijali. Kita pahami dulu tema atau judulnya, yaitu seorang wanita yang memakai minyak wangi, kecium aromanya kecium. Boleh nggak kalau wanita pakai minyak wangi? Boleh nggak? Boleh. Makanya kan saya bilang kita pahami dulu judulnya. Wanita pakai minyak wangi boleh? Boleh. Terus inda khurujiha, baru ketika dia keluar rumah. Berarti kalau di rumah ahsannya mereka wangi, ahsannya para wanita wangi, suami juga gitu wangi, sering-sering mandi gitu. Ya, benar gak Rian? Senang gak melihat istri baru mandi? Senang gak? Senang ya? Enggak, serius ini kan, ini untuk menjaga terciptanya keharmonisan rumah tangga. Ya, antum harus diskusi suami istri itu gitu, jangan diem-dieman, cuek-cuekan. Ya, pulang ke rumah tiba-tiba tancap gas gitu kan. Tancap gas. Ya, kan bukan cuma itu ya, tatoyub, dia berhias diri wangi, lakinya juga begitu, mandi dulu wangi. Ini agar tercipta suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Iya Pak Irwan ya, masih berlaku nggak itu Pak Irwan? Oh gitu, udah kada luar saya. Ya, begitu. Saya hampir setiap hari diskusi, ngobrol. Apa yang buat kamu senang, dia juga begitu, gitu. Apa yang buat kamu senang dari saya, kurang apa, begitu. Apa, jangan langsung tancap gas pulang pergi, tancap gas pergi gitu, kayak apa namanya Mas? Kayak Metro Mini aja tuh, naik turun lagi gitu. Diskusi. Mungkin ini masalah, benar gak? Sepakat kalian? Mungkin ini saya mewakili para laki-laki dan para wanita. Mungkin pasangannya tidak punya aroma wangi-wangian. Pak, antum tadaburi, cermati hadis Nabi nih. Kata Nabi kan gini, jika seorang perempuan laki-laki terganggu di rumah, di luar, maka solusinya apa? Pulang ke rumah kan? Solusinya pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah, tunaikan hajatnya, itu isi kepala bersih lagi Pak. Ya enggak? Apa enggak? Bersih lagi ya? Iya. Isi kepala itu bersih lagi. Pulang ke rumah, tunaikan hajat antum. Antum tanya sama istri antum gitu. Nanti kamu
kebutuhan ini sebuah kebutuhan atau enggak? Antum akan dapati kebutuhan dia sama antum sama apa beda? Sama apa beda? Oh, beda. Bener nih, beda. Pak bener malu-malu. Malu-malu mentang-mentang udah senior sih. Sama apa beda kebutuhannya? Beda. Dari mana kita tahu beda? Dari dia sama antum. Maka antum harus kasih tahu. Makanya Allah izinkan laki nikah lebih dari satu. Gitu. Karena wanita wanizin sekali berhubungan mungkin buat dia cukup buat 1 minggu. Buat dia. Antum stres. Iya, 3 hari udah stres tuh. Nah, ini yang harus distabilkan. Sang wanita harus tahu kalau nggak mau suaminya. Nah, gitu. Jadi tercipta tuh, karena itu fitrah, Pak. Itu fitrah. Nggak bisa dibuat-buat, itu fitrah. Jangan sekali-kali tuh para wanita ketika suaminya lagi memuncak dia tolak. Itulah awal mulai suaminya berpikir cari solusi. Ntar bisa halal bisa haram kan begitu Pak? Bisa halal bisa haram. Itu makanya dibolehkan cari lagi. Mulanya juga di angka 2 ya Pak, masna wa sulasa wa ruba tuh. Ya. Begitu untuk para wanita khusus para ummahat, kebutuhan laki-laki dengan pria, laki-laki dengan wanita beda. Jadi harus diketahui kondisinya. Kenapa Pak beda? Pertama karena fitrahnya. Yang kedua karena laki-laki keluar rumah. Fitrahnya laki-laki keluar rumah. Tabiatnya laki-laki keluar rumah. Di luar rumah yang dilihat apa? Yang dilihat gado-gado, benar nggak Mas? Warna-warni, gado-gado tuh di luar rumah tuh. Nah ini kondisi yang Nabi bilang pulang tuh kalau keganggu. Maka sang wanita harus paham, harus mengerti, gitu. Domelin ya. Aduh, sian amat ya subhanallah. Pulang diomelin. Atau istrinya ngumpet gitu di kamar gitu ya, nggak keluar. Nih Pak, kita lihat ya Al-Quran. Surat Rum ya, yang dibacain tuh kalau orang nikah tuh ya. Ayo Rian, bisa buka Quran nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, apa Allah bilangnya? Azwajan. Ada Pak di situ buku di Quran Bapak ada? Coba baca Pak.
Iya, artinya baca Pak. Iya, lihat Pak. Bagi kaum yang berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menciptakan apa Pak? Manusia berpasang-pasangan. Ada berapa poin di ayat ini Pak? Ada berapa poin? An khalaqalakum, bukan cuma satu tapi tiga. Ini yang sering dibilang samawa ya Pak ya. Sakinah, mawaddah, warahmah, ini ayatnya nih. Ya, ini ayatnya. Bukan cuma hubungan suami istri, tapi ada komunikasi. Ada pasangan berhubungan itu terpaksa loh bertahun-tahun. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa saya bisa ngomong? Karena pernah ditanya Pak. Itu perempuan ngomong, saya karena mau berbakti sama orang tua saya nggak suka sama pasangan saya. Tuh Pak, ini nyata Pak. Seorang perempuan nanya. Jadi selama ini iya, saya melayani suami saya, murni bakti saya untuk ibu, bapak dan ibunya. Nggak ada cinta di hatinya. Dan itu mungkin terjadi. Nah, kita sebagai orang tua juga harus tanya tuh, kalau punya anak apa? Anak apa? Perempuan. Jangan mau-maunya kita, kan yang ngejalanin dia. Kita yang pilihin, kan gitu Pak. Kita yang menentukan. Oke, bagus nih agamanya. Sekarang kamu suka nggak? Dia nggak mau ya jangan. Nggak mau ayah. Gitu, jangan. Jalanin dia. Ada sebaliknya, seorang suami juga begitu, berhubungan itu nggak ada, kata dia, nggak ada, mohon izin Pak, apa namanya, nggak ada gregetnya, udah tek tes. Ini terjadi Pak, itu, ini terjadi. Harus ada solusinya. Gitu. Maka di ayat itu sakinah, mawaddah, warahmah, ada diskusi, ada tanya jawab. Udah puas belum sampai hari ini dengan saya? Apa kekurangan saya? Nah, kan gitu Pak. Apa yang buat kamu nyaman? Itu tanya, istrinya tanya, suaminya tanya. Maka keluarga kita insyaallah dengan menjalankan ayat tadi tercipta tuh sakinahnya Pak, mawaddahnya, warahmahnya. Baik, kita lanjut. Apa mau tanya? Ada yang tanya? Gak apa-apa Pak, tanya biar antum gak ngantuk. Bismillah. Kajiannya sambil berjalan, sambil bertanya, gak apa-apa insyaallah. Sama saya gak apa-apa. Kalau nanyanya di ujung mau habis kajian, itu lupa semua tuh yang mau ditanya tuh. Benar nggak? Keumumannya begitu. Kalau yang pakai parfum sama kita, maksudnya ini pakai parfum sama kita juga dengan tujuan kan Islam terus.
wangi. Ini Betul. apalagi misalnya mau ada acara walima atau orang tua itu gimana dengan haramnya sendiri? Nggak boleh, tetap perempuan, tetap nggak boleh, karena nanti akan dicium oleh laki-laki lain, ya enggak? Pasti dicium. Makanya tadi saya bilang, pertama dia pakai minyak wangi boleh nggak? Oh, itu umum ya, pertanyaannya umum, boleh. Kalau keluar rumah, nah baru boleh pakai deodoran, boleh, tapi jangan yang berwangi, karena fatal nanti. Deodoran kan ada yang wanginya nggak apa, nggak nyengat, ada kan, nggak pakai gitu. Boleh, tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi kecuali acaranya di rumahnya, di rumah sang perempuan, terus yang datang mahram dia, yang datang siapa? Mahramnya si perempuan, misalnya abangnya yang datang, bapaknya yang datang, kan gitu. Kalau yang datang teman suaminya, ntar nanya, bini lu pakai minyak wangi apa? Tuh kan. Nah, kalau saya digituin, saya tunjuk orangnya, apa urusan lu nanya-nanya bini gua? Saya gituin tuh langsung tuh, Pak. Hah? Sa'ad bin Mu'ad, dia bilang kalau saya lihat bini saya sama orang lain, saya penggal tuh palanya tuh. Gak main-main, Pak, perempuan tuh, Pak. Jagain, iya Pak ya. Kata Nabi kan perhiasan terbaik, Pak. Jangan main-main, dijagain tuh, dimuliakan mereka. Hah? Iya gak? Kata Nabi apa? Ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan perhiasan terbaik di dunia adalah al-mar'atu as-salihah. Jagain, jangan diumbar, biar antum aja yang nikmati. Gitu. Jelas ya? Ya. Istri menolak ingin suami berusaha gitu ya. Iya. Itu timbal balik nggak sih? Apa? Hukumnya timbal balik ya. Kalau misalnya suami menolak itu. Oh, apakah suami berdosa? Nah, makanya iya, jadi sebenarnya kan gini ya. Apa namanya? Sebenarnya jangan biar, kan kita sayang sama istri kita sayang sama kita, biar tidak sampai berdosa. Itu diskusi atau ngomong sehingga sang suami atau sang istri ngerti. Misalnya gini, aku nggak bisa malam ini, aku hari ini capek, kerjanya banyak di kantor misalnya gitu, tolong pengertiannya, sehingga aman. Juga sebaliknya, anak-anak kamu hari ini luar biasa, istri yang ngomong ya, anak-anak kamu hari ini luar biasa, udah 3 piring yang pecah. Ya kan, kita nggak tahu, main tarik-tarik aja tuh bini kan, kita nggak tahu dia capeknya kayak apa di rumah. Kebutuhan udah mendesak nih Pak, gimana dong gitu kan? Udah nggak bisa dihindari lagi nih Rian, ya Rian. Nah istrinya ngomong aja, atau kitanya ngerti fungsinya apa, jangan sampai terjadi penolakan, paham ya? Kalau dia kebutuhan dia, iya kan, sama-sama kebutuhan, dua-duanya saling membutuhkan. Laki-laki nolak, kenapa nolak? Lu lagi men gitu kan. Ya kan? Ya Pak ya. Laki-laki kenapa nolak gitu. Gitu. Diskusikan kebutuhan. Ya Pak Irwan, harap bersabar sedikit Pak Irwan. Ada lagi yang tanya? Ini rumah tangga juga.
ngomongnya kenceng dong. Nih, Anda punya solusi. Luar biasa. Iya, Ana yakin, sangat yakin, ada yang dia lihat selain suaminya. Belum tentu tahu dari mana. Hah? Handphone. Ini beneran, secara fitrah harusnya laki yang lebih banyak nafsunya. Makanya jangan didiemin tuh handphone di rumah. Dia ngeliat tuh laki-laki lebih ganteng dari antum di situ. Ntar antum pulang tinggal dihapus. Beneran. Nah sekarang gini, yang membuat fitrah, yang membuat antum menggebu-gebu sama perempuan apa? Apa? Yang membuat antum tinggi nafsunya sama perempuan apa? Karena antum ngelihatnya macem-macem. Soalnya enggak? Ya enggak? Coba nih antum seminggu aja di rumah. Dapat sama bini aja tuh, sama anak-anak, seminggu aja. Selalu tuh stabil tuh. Stabil. Ana yakin karena mereka tercipta secara fitrah itu cuman terpaut dengan satu orang laki-laki. Fitrahnya tuh. Ketika mereka melampaui batas, berarti ada masalah. Entah hari itu atau masa lalu dia. Paham enggak? Masa lalu dia, misal dia dulunya primadona, pacarnya ganti-ganti. Jelas nggak? Waktu dulu SMA, kuliah, ini sebulan ganti pacar. Sekali pacaran bukan cuma ciuman, lebih dari itu misalnya. Kebawa tuh efek dosanya. Hah? Beneran. Karena fitrah mereka, apa yang mereka lihat nggak ada. Harusnya yang mereka lihat apa? Panci, apa lagi? Penggorengan, kain pel, sapu. Ini mereka buka Facebook yang dilihat Tomingse. Hah? Udah tua ya? Tuh, dia pelototin begini. Mukanya, hidungnya aja mantum jauh gitu. Wallahi ikhwan, demi Allah pasti ada yang dia lihat, nggak mungkin. Atau dia punya masa lalu. Loh, antum, kita, jangan antum, saya dan antum yang punya masa lalu kan masih ada efeknya sampai hari ini. Ada nggak? Ada. Nah tuh jujur ya Pak ya, kita nih punya masa lalu, kita udah belajar hari ini. Ada di antara kita dulunya temperamen, tukang berantem, ke bawah nggak sampai hari ini? Ke bawah. Itu efek dosa. Makanya jangan main-main sama dosa, berarti kita tobatnya belum sempurna. Ntar kita lanjut habis isya. Seru juga nih pertanyaan antum.
Baik, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik pertanyaan dari akhirian yang bertanya tentang jika seorang wanita memiliki lebih besar hawa nafsu dibandingkan laki-laki, bagaimana solusinya? Solusi sebagaimana dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal seorang suami yang ditakdirkan lemah ya, karena ini nyata. Bahkan saya pun mengetahui secara langsung hal ini terjadi di awal-awal sang wanita bisa menerima, tetapi karena sebuah kebutuhan yang pada akhirnya dia pun mulai mengeluhkan. Ini nyata ada seorang wanita juga yang menemui saya yang qadarullah wa masyafa'al, masih muda. Wanita dan suaminya sama-sama masih muda. Qadarullah, suaminya diberi ujian stroke, masih muda. Kasusnya kurang lebih sama. Otomatis kebutuhan sang wanita terbengkalai. Ya, suaminya stroke. Mungkin jika sudah lanjut usia, jika sudah tua, mungkin tingkat kesabarannya bisa berbeda, tapi ini masih muda. Benar Pak? Ini nyata. Awal suaminya sakit, sabar, dirawat. Tapi kan ini wanita muda, sama punya kebutuhan. Akhirnya datang lagi nemuin, bagaimana Pak Ustadz? Bilang sama suaminya dan keluarga suaminya, bicara baik-baik. Ini kan kebutuhan, jangan sampai pindah ke tempat yang haram kan Pak. Misalnya na'udzubillah, perempuan itu berhubungan dengan laki-laki lain, haram. Ini diskusikan, nggak bisa dihindari Pak. Didiskusikan, nggak bisa dihindari. Ya, semua sudah kehendaknya Allah. Diskusikan. Nggak bisa Pak. Kebutuhan. Sampaikan kepada
suaminya, sampaikan kepada pihak keluarga suaminya, ketemukan. Kata Allah apa? Fabahatsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketemuin dua keluarga. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dalam surah An-Nisa ayat ke-35, kata Allah, wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kalian atau kamu mengkhawatirkan terjadinya keributan antara keduanya. Ini sebelum saya lanjut, Pak, ada juga yang datang nemuin saya. Ini suaminya, mohon izin Pak, sejak 3 bulan nikah itu istri nggak pernah disentuh. 3 bulan nikah dianggurin aja tuh. Jadi si bapaknya itu ikut ngaji sama saya. Bapaknya nanyain anak perempuannya, sudah isi belum neng, sudah isi belum nak, gitu. Awal-awal itu anak belum, pas 3 bulan ditanya lagi, nangis. Siapanya nangis? Anaknya nangis. Kenapa nangis? Jujur tuh dia di situ, bapaknya. Dari 3 bulan nikah belum berhubungan suami istri. Kaget bapaknya. Kumpul lah, saya bilang ini kata Allah, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kumpul keluarga. Ada apa ini? Tahu Pak apa yang terjadi? Suaminya LGBT. LGBT Pak. Kisah nyata. Jenggotnya panjang segini Pak. Iya. LGBT. Kayak gitu tuh. Wallah Pak, terjadi Pak. Yang lebih drastis apa? Pihak keluarga laki tahu kalau anaknya begitu, nggak ngomong di awal. Dia nggak ngomong, justru dia berharap nikah berubah, tapi kan ngorbanin anak orang, gitu. Semua harus jelas. Gitu. Ini terjadi tuh. Alhamdulillah tuh perempuan sekarang udah punya anak, nikah lagi sama orang lain, cerai. Punya anak 3 apa 2 sekarang. Gitu. LGBT udah ngaji LGBT coba. Ini saya dengar berita ini langsung ya, bukan kata orang. Itu 2, ada 2 kasus. Ikhwan udah ngaji LGBT 2. Saya yang dua-duanya belum, masih berjalan begitu. Belum. Itu penyakit susah. Hati-hati yang punya anak perempuan. Nah itu kan solusi pertama tuh, Rian, cari ada apa masalahnya, ditemuin, pasti ketemu deh.
Saya yakin nggak mungkin fitrah manusia laki perempuan sama kita itu beda. Kok begini? Nanti akan ketahuan tuh di pertengahan jalan pernikahannya. Nggak taunya perempuannya apa? Bidadari sekolahnya gitu kan, masa lalunya gitu, yang gonta-ganti pasangan sehingga kebawa dosanya. Iya bis, tapi terbentuk dari situ Pak. Nah, sekarang gini deh, itu kan dari sisi kedokteran medis. Dari sisi fitrah, kita punya hormon, kita punya libido, benar nggak? Kita punya itu. Coba perempuan itu diemin di rumah, waqarna fi buyutikunna, diem di rumah, jangan kasih lihat macem-macem. Maksudnya apa? Jangan dia ngeliat nonton TV, Pak. Jangankan dia, kita lihat kita deh. Kita kan terpengaruh, Pak. Pengaruh nggak? Apa namanya? Syahwat kita naik nggak? Coba sekarang dipraktekin. Yang punya pertanyaan kalian, Facebooknya hapus. Facebook tuh perempuan hapus. Kemudian Instagram hapus, seluruh temennya hapus, kan punya hak suami. Sembuh Pak, sembuh, karena fitrah dia nggak ngelihat yang lain kecuali suaminya. Makanya nggak, hadisnya bukan kalau perempuan terganggu menunjukkan perempuan normal. Pak paham enggak Pak? Kan kata Nabi, kalau kita nih laki yang terganggu, solusinya apa? Pulang kan? Enggak sebaliknya. Kenapa enggak sebaliknya? Karena perempuan fitrahnya di rumah, enggak ada yang dia lihat. Fitrah kita di luar. Makanya coba lihat yang coba deh tanya, kalau mau izin lagi berhubungan sama istri atau sudah berhubungan, tanya, atau nggak usah tanya. Bahkan terkadang semangatnya lebih kuat siapa? Kita. Dia pasif. Baru 2 hari 3 hari dia pasif aja, pasrah aja. Hah? Nyata nggak Rian? Enggak, kita belajar kan, belajar. Ini Allah nggak malu untuk kebenaran. Nyata nggak? Real. Kenapa Pak? Karena yang dia bayangin di kepalanya siapa? Suaminya. Kan saya bilang Pak, nih coba ayat yang berbunyi waqarna fi buyutikunna, wanita diamlah di rumahnya, dijalanin, nggak ada zina Pak, nggak ada. Kenapa Rian? Karena isi kantor lanang, isi pasar lanang kabeh. Wanita di mana? Di rumah masing-masing. Bener kan? Fitrah. Nih, lihat. Mohon izin ya. Anak-anak kecil yang mulai puber, kenapa mulai pubernya begitu, tingkahnya begitu? Kenapa Pak? Karena temen dia cowok di kelas. Soalnya ya, coba dari kecil sudah mulai diajar dipisah tuh, beda. Makanya Nabi bilang kalau udah mulai besar, laki perempuan kakak adik tidurnya dipisah. Mohon izin, jangankan sama orang lain,
sama abang sendiri, sama apa ya, abang lah ya, abang sendiri itu terkadang ada namanya juga lawan jenis. Kan terjadi nggak abang sama adik hubungan suami istri? Terjadi nggak? Terjadi gitu. Iya, itu dari sisi medis itu nggak akan bisa ditangani kecuali lewat sisi syariat gitu. Coba dia diem di rumah ya, ada yang dia lihat kecuali suaminya atau ya begitulah hari ini. Makanya Masya Allah, Masya Allah, dosa ini dosa yang paling banyak orang jatuh. Dosa ini Pak, dosa zina, langsung atau tidak langsung. Kenapa terjadi? Suami istrinya nggak ngomong berdua, ngomong, terapkan hadis ini. Aku di luar begini, 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 gitu. Jelas ya Pak ya? Secara syariat demikian. Secara syariat yang dibayangan dia tuh udah, kalau perempuan di rumah yang dibayangannya siapa Pak? Lakinya udah. Karena hidup kita gayanya udah berubah dari gaya apa ya? Islam. Sekarang banyak kerudung, bukan suami istri ngobrol begini, ada nggak? Hah? Kerudung sih kerudung, tapi nggak ngerti agama. Hah? Nanti tanya nih sama teman-teman saya, ada yang pernah ngobrol sama istri saya tusuk dari belakang. Tanya tuh, ya nggak pernah. Mau naruh apa-apa di rumah, gantungin aja, taruh aja, kasih anak saya. Begitu. Kita ini baru masuk level casing, tahu nggak? Level casing, belum levelnya ilmu. Oh kalau gitu ekstrim? Enggak ekstrim. Antum lihat aja dalam ayat Al-Quran, perempuan itu nggak boleh ngomong lemah lembut sama laki yang bukan mahramnya. Nggak boleh judes sejudes-judesnya, beneran. Antum, saya sih paling nggak bisa tuh gaya ngomong dia sama gaya ngomong ke saya sama ngomong ke laki lain sama, paling nggak bisa saya tuh. Bisa. Ya kalau pedagang diusahakan sebatas keperluan dagang, sebatas keperluan dagang. Sekian selesai. Sebatas keperluan dagang ya. Biasa aja, biasa. Makanya kalau bisa lakinya yang dagang, jangan istrinya. Kenapa Pak? Tuh, itu bentar lagi lebih kaya lagi pelanggannya, ganteng lebih, kaya lebih, bininya baru meninggal, makhluk selesai. Antum lihat surat nih, yang punya istri perhatikan surat Al-Ahzab ayat ke-32. Surat Al-Ahzab ayat 32. Baca Mas. Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain
Nah, boleh ngucapin yang baik, boleh. Berapa? Sekian, boleh baik. Tapi yang nggak boleh apa? Melembutkan suara. Yang jadi masalah sebenarnya bukan jual beli, bukan istri sama pembelinya. Yang jadi masalah itu istri kenapa dagang. Oh, kebetulan pas kita lagi ada keperluan, kebetulan dia pakai ayat ini, harganya sekian, pasnya sekian, beres lah. Beres ya kira-kira. Apa? Usaha kan? Antum nyaman gak istri antum nyaman ketawa sama orang lain? Iya. Nah, oke, siap. Oke, siap. Iya. Enggak. Gini. Kita ambil tariknya di kita deh, di kita. Kita nih beli sesuatu sama pedagang yang perempuan. Setelah itu ada efeknya nggak? Pedagang perempuan itu sekian, mau nggak bapak? Ada efeknya nggak setelah itu? Ada efeknya nggak? Kalau selesai kan? Selesai. Nggak mungkin tuh nggak bebekas, nggak mungkin. Apalagi masih perawan. Hah? Silakan bapak, mau beli apa? Ada yang bisa dibantu? Hati antum gimana gitu? Ini udah nikah belum ya? Sahih gak? Jangan bohong loh, laki-laki punya fitrah. Iya gak? Bener gak mas? Hah? Iya. Yang membuat antum balik lagi ke toko itu apa? Hah? Selesai. Sahih gak? Khalas. Jangan terjebak sama syaitan. Gitu. Iya. Jangan terjebak. Nabi yang bilang fitnah terbesar buat laki siapa? Wanita. Bukan 1-2 mah. Dokter sama dokter berzina. Karyawan sama karyawan berzina. Dua-duanya sudah punya pasangan. Sahih enggak? Nyata enggak? Real, benar enggak? Terjadi enggak? Terjadi. Awalnya duduk bareng satu ruangan kerja, biasa aja. Sebulan kan sebelahan terus sama dia. Kayaknya boleh juga nih. Masuk enggak tuh setan? Masuk. 3 bulan makan siang di mana? 5 bulan bobo siang bareng. Gak mungkin, itu fitrah. Maksudnya yang Ustaz katakan tadi itu semua maksudnya disuplai juga. Ya maksudnya banyak juga yang isi ke pasal gitu, tapi nggak ada meskipun keluarga dia. Betul. Itu kita bisa lihat lah. Jadi kalau cuma sugestinya berarti benar-benar nggak ada yang dalam pasal itu perempuan gitu kan? Harus. Tidak semuanya perempuan gitu. Ada memang yang di perempuan itu memang jadi nggak gitu ada. Jadi yang ada benar dia buat suaminya aja gitu. Jadi nggak tapi sebenarnya dipatok semua pasifik itu kejadiannya gitu. Iya. Kan nggak ada pencuri yang mau curi kecuali ada. Iya, seperti itu kan namanya orang berbuat kan pasti terbukti gitu kan. Betul. Nggak ada gitu sama itu kita. Sekarang antum bagaimana cara membantah wala taqrabu zina? Tidak, maksudnya kalau yang zina tadi itu mungkin dia berduaan. Beda kalau dia di
usaha banyak orang Ustaz. Iya. Itu kan beda gitu, jangan sama kayak di sini aja di berdua. Apa? Ya. Kenapa? Kalau itu tentu mungkin bisa jadi dari kalau di pasar kan konsumennya beda-beda Ustaz. Kan nggak cuma misalnya pedagang toko-toko nggak cuma laki-laki gitu, perempuan juga. Iya. Kalau saya menyampaikan, antum terima nggak terima urusan antum, iya kan? Ini syariat, saya nggak mau ngikut-ngikutin antum, ya nggak? Ini syariat, antum terima hak antum tolak hak antum. Jelas? Buat saya menyampaikan syariat, antum terima hak antum nggak terima, saya lepas diri, kan gitu, selesai. Paham? Buat saya begitu. Antum mau cari tanya ustadz lain yang membolehkan, silakan, nggak ada masalah. Jelas ya? Nggak bisa kecuali kita tidak berbicara dalil. Kecuali kita tidak bicara dalil. Kalau uruf, kebiasaan, iya kita sudah kebiasaan begini, gitu. Pak, ini udah kebiasaan di negeri kita begini, benar nggak? Kebiasaan kan? Sudah uruf. Coba belajar sejarah, ketemu nggak begini? Paham nggak? Coba antum tengok sejarah, kan manhaj salafi bukan? Hah? Lihat sejarah terjadinya, gitu. Kalau mau bicara panjang, artinya kalau untuk individu terserah antum, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ini cuman menyampaikan, jelas ya, cuman menyampaikan halal, haram, sunnah, bid'ah, boleh atau tidak, gitu. Memang tidak setiap wanita demikian. Cuman yang jadi pertanyaan, bagaimana menghadapi ayat ini? Nih misalnya gini, kita punya seorang istri yang pandai bergaul. Misalnya kita punya istri pandai bergaul. Sebelum apa? Sebelum mengenal manhaj salaf ini, dia sudah menjadi wanita yang pandai bergaul. Tetapi bergaulnya mau kepada laki ataupun perempuan, bahasanya apa tuh? Humble ya. Humble kan bahasanya gitu, humble. Kemudian apakah humble dia tetap diperbolehkan sesudah dia mengerti syariat? Paham gak Pak? Humble-nya dia harus gak boleh kecuali kepada suaminya. Kalau belum bisa ninggalin, syariatnya jangan diganti. Paham gak Pak? Tapi kitanya harus istighfar. Ya Allah, sudah kebiasaan. Sekarang banyak gak yang begitu? Banyak gak wanita humble? Banyak gak? Banyak gak? Real, nyata dalam hidupnya gitu. Nah, makanya datanglah syariat Islam. Betul, kalau setiap individunya nggak sama, memang individunya ada yang kuat, tapi sejauh mana kuatnya, sejauh mana, kan bahasa apa namanya, makanya kan tadi dibilang juga dalam surat Nur, kalau pertanyaannya jual beli, sebatas jual beli,
Allah kan juga bilangnya gini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu. Laki-laki yang pertama Allah katakan, uqdud min basarika, tundukkanlah sebagian. Allah nggak bilang seluruhnya, sebagian. Berarti sebagian yang lain diperbolehkan. Paham nggak? Nggak paham. Lihat. Di surat Nur ayat 30 dan 31. Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, kata Allah apa? Tundukkan semua pandangan? Enggak. Karena Allah bilang min absarihim, tundukkanlah sebagian pandanganmu. Buat perempuan sama, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakanlah kepada para wanita agar mereka menundukkan semua pandangan. Enggak, Allah bilangnya min, sebagian. Nah, ketika pertanyaan tadi, bagaimana kasusnya dengan berdagang? Boleh, sebatas jual beli boleh, silakan saja. Kan Allah juga nggak larang. Yang nggak boleh nanti berlebihan, kemudian ada apa namanya, ada canda tawa, ada ngomong yang lanjut, tinggal di mana, silakan aja, sah-sah saja. Apalagi yang dibolehkan ketika terjadinya pernikahan, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, sebagian diperbolehkan gitu. Tapi sebagian lagi Allah katakan suruh ditundukkan. Fungsinya apa? Kata Allah apa? Wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, dan jagalah kemaluanmu. Hal yang demikian itu lebih mensucikan hatimu, dan seterusnya. Jelas ya? Gitu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Kalau misalkan kasus yang tadi Ustaz bilang terkait laki-lakinya yang sakit dan perempuannya masih muda, artinya antara fitrah dan keadaan si suaminya. Kalau dari pandangan Islam, mana yang lebih baik? Mengurus suaminya atau
yang berpisah dengan suaminya dan menuruti fitrahnya dia sebagai perempuan muda yang masih punya gairah Itu ikhtiar, pilihan. Sanggup nggak? Paham nggak? Satu orang dengan orang lainnya berbeda. Beda nggak? Satu orang dengan orang lainnya, satu wanita dengan wanita yang lainnya beda. Kalau dia ngurusin suami, dia bertahan, harus jujur, dia jujur, dia maksiat nggak? Paham dan tuh? Kita nggak tahu, kecuali dia mau jujur, saya maksiat, paham nggak? Saya maksiat. Ketika saya ngurusin suami saya yang dalam kondisi begini, saya maksiat. Atau sebaliknya, kita maksiat ketika punya istri yang sakit gitu kan, jujur daripada menyembunyikan apa? Dosa. Menyembunyikan dosa bahaya besok di hari kiamat. Ya, paham dan tuh? Jujur, saya nggak kuat. Fitrah saya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, sanggup nggak? Ini beneran perempuan nangis, Pak. Nangis nemuin saya. Nangis kenapa? Butuh. Nangis butuh. Yang sangat tragisnya apa? Pihak suaminya nggak mau nyerahin. Di hulu juga nggak mau. Saya bilang, temuin wali hakim, ceritain semuanya. Lama-lama stres lah. Stres nggak? Hah? Stres nggak? Stres. Gitu. Jelas ya? Jadi seperti itu pembahasannya. Sebenarnya pembahasannya bukan cuma pedagang, dokter, ya enggak, dokter laki perempuan dong. Ana mau tanya nih sama antum, sebenarnya bisa nggak sih dihindari dokter laki dokter perempuan? Bisa nggak? Ya antum siap-siap aja tanggung jawab besok di hari kiamat. Paham nggak maksudnya? Nggak ada dokter perempuan, nggak ada dokter laki-laki. Antum yang tahu, tanggung jawab sendiri besok di mana? Di mana? Hari kiamat. Kan begitu. Paham nggak? Nggak ada lagi dokter. Antum udah cari. Antum berdoa dong sama Allah. Ya Allah, berdoa. Kecuali memang benar-benar dalam kondisi orang tak sakit, harus ditangani lawan jenis, harus dipegang, ditangani segitian juga. Nah itu darurat. Kan Allah, antum komunikasinya sama Allah. Apalagi zaman sekarang, ya enggak? Hah? Zaman sekarang gampang nggak? Gampang nggak nyari di mana dokter laki, dokter perempuan? Gampang Pak? Gampang atau? Sangat gampang. Atau jangan-jangan kita kena tipu daya setan? Udah jelas ada dokter laki, dokter perempuan, pilih yang perempuan. Ya sudah, siapin aja jawabannya besok kan gitu. Jangan sampai kita menipu siapa? Diri sendiri. Gitu. Kalau bisa seperti itu yang terbaik.
yang terbaik dihindari. Kecuali memang kayak misalnya gini, saya juga baru kepikiran, Pak. Ada seorang ulama gini, ditanya nih, boleh nggak dokter menunda sholatnya karena sedang operasi? Ya kan? Pertanyaan nggak? Ya nggak? Dibalikin lagi sama Syekh, bisa nggak operasi itu ditunda? Kalau operasi itu bisa ditunda, nggak boleh. Paham Pak? Kalau operasi itu tidak bisa ditunda, boleh. Yang tahu tentu dokter dong. Kita nggak tahu apakah harus ditangani langsung atau bisa dientar-entar, kan begitu. Yang tahu siapa? Dokter. Karena dia mau pulang cepat, udah sekarang aja deh. Paham ya? Karena dia mau kondangan, jadi sekarang aja deh. Seharusnya bisa dipahami dah, gitu. Sama dengan dokter, dagang laki perempuan, apalagi yang interaksi itu, ojol, ya nggak? Ojol. Nah, Ustadz, bagaimana narik lawan jenis? Gitu. Ya nggak? Pertanyaan ya, namanya juga lawan. Hah? Gitu ya. Hati-hati dengan fitnah ini. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Jadi enggak ekstrim seperti yang antum bayangin, enggak boleh sama sekali, masih boleh, tapi memang berjalan di atas syariat. Di atas syariat, kan Allah bilang min absarihim, berlebihan enggak boleh. Ada lagi yang mau tanya? Siap. Kan ada kata-kata tatoyur ya. Kata-kata tatoyur. Apakah kata-kata ini tatoyur juga? Misalnya kita lagi ngobrol sama teman gitu kan. Terus kita lagi ngobrol sama satu orang gitu. Pas satu orang datang kita ngomong panjang ngobrolnya. Iya, tatoyur itu. Masuk tatoyur. Oh, gara-gara dia atau dia itu tatoyur. Enggak boleh. Hati-hati. Makanya gini, yang saya selalu tanamkan dalam jiwa saya sebagai pengajar itu juga banyak yang belum bisa saya jalanin, Pak. Makanya saya bilang, antum belajar dengan orang yang punya 1000 kesalahan, yang mau memperbaiki sedikit demi sedikit, gitu. Ya, sedikit demi sedikit. Kayak tatoyur ucapan itu termasuk ucapan yang sudah biasa tuh, bener nggak? Udah biasa nggak? Ucapan kayak gitu udah biasa. Termasuk saya juga dulunya biasa begitu, gitu. Sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan kayak gitu. Jadi itu salah satu yang harus dirubah atau diganti. Banyak ya Pak kebiasaan-kebiasaan yang apa namanya, dengan belajar ilmu syar'i ya kita mohon taufik dari Allah, semoga bisa kita jalankan. Kalau kita tidak bisa jalankan, apa solusinya? Solusinya apa Mas? Istighfar.
terus minta taufik bisa jalanin kan gitu. Benar Pak? Gak usah jauh-jauh deh Pak. Coba tengok qiyamul lail kita. Ya, tahu nggak keutamaannya? Tahu. Rajin nggak? Kadang-kadang. Kan begitu. Berat. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Jangan qiyamul lail deh. Jaga mulut. Susah nggak? Susah nggak? Hah? Kata para ulama, diam juga harus belajar sebagaimana belajarnya berbicara. Diam juga harus belajar sebagaimana belajarnya berbicara. Gitu. Mana lagi ada yang mau tanya? Silakan Pak. Ada satu keluarga ya yang punya anak 3 satu. Jadi suaminya ini tingkah lakunya suka mabok, ya, suka judi. Kalau minta duit istri nggak dikasih langsung digampar gitu. Di keluarga begini masih bisa boleh dipertahankan apa enggak ya Pak? Apa solusinya? Iya Pak. Kan intinya gini Pak. Intinya kalau dia bisa sabar, boleh sabar, silakan. Kalau nggak sabar, boleh minta cerai. Kalau nggak sabar, artinya nggak sabar, dia bertahan bukan jadi pahala, jadi dosa. Ya nggak Pak? Jadi dosa. Boleh kalau misalnya apalagi mabok, nampar, mukul gitu. Boleh. KDRT. Mukul, lapor, boleh. Silakan. Kalau nggak sabar, kalau sabar, semoga suaminya bisa dapat hidayah. Artinya kan beda-beda juga Pak. Beda-beda juga. Ada Pak, ini yang Bapak tanyain, saya tahu ada kisah nyata ini. Seorang wanita itu sangat sabar dengan suami, wallahi sabar. Ini kisah nyata. Udah diapain aja tuh sama suaminya, sampai suaminya pernah ninggalin, sampai suaminya pernah kumpul kebo dengan perempuan lain, sampai begitu Pak. Itu perempuan, semoga Allah masukkan dia ke surga di kemudian hari nanti. Sabar dia punya suami kayak gitu. Itu banyak laki-laki yang mau, cuman dia bilang enggak. Dia mau bertahan dengan suaminya. Sampai Pak, la qaddarallah, kesabarannya suami dapat hidayah dan meninggal di atas hidayah Islam. Tapi syaratnya kuat nggak? Itu, paham Pak? Tentu sang wanita ini nggak bisa dipukul rata semua perempuan bisa, gitu, nggak bisa. Nah nanti balik lagi kepada mental sang wanita tadi Pak, sanggup nggak? Jadi apa? Jadi samsak gitu kan? Kan ada namanya Fatimah binti Qais. Itu datang nemuin Nabi, ada 3 orang laki-laki mau lamar dia. Nabi bilang, yang pertama tukang pukul, ringan tangan, yang kedua pelit, yang ketiga miskin. Jadi kalau pilih yang ringan tangan,
udah tahu resikonya akan jadi samsak. Jangan salahin, kan udah dikasih tahu pertama. Kalau pilih yang kedua, pelit. Kalau uang belanja kurang terus, jangan ngeluh, kan udah dikasih tahu. Gitu. Kalau pilih yang ketiga, miskin. Jangan ngeluh kalau ngontrak sana ngontrak sini, pindah sana pindah sini, ya kan? Kan udah tahu dari awal. Iya Pak ya. Boleh, itu aib yang boleh diceritakan karena ada manfaatnya buat dia. Enggak semua aib, enggak semua gibah dilarang. Boleh, ada sebagian gibah yang diperbolehkan. Ustaz, kalau tanpa cinta, Apa? Apa tuh? menikah tanpa cinta. Menikah harusnya tidak terlaksana, kan Nabi bilang sama sahabat itu, lihat sampai engkau suka. Ini pertanyaan antum yang nanya ke kita itu udah punya anak 3. Bener kan? Sampai anaknya 3 dia nggak suka sama istrinya, tapi karena ibunya, orang tuanya, dia mau berbakti. Saya bilang udah deh sekarang jujur, temuin semua keluarga. Jadi istrinya tuh mengalami hal yang beda. Mohon izin ya, kalau hubungan suami istri biasa aja. Kalau antum kalau habis hubungan gimana? Artinya ada kepuasan, bener nggak? Ini selau-selauannya datar aja, flat gitu. Setelah anak 3 baru ngomong, nangis tuh istrinya, nangis. Sekarang nikah lagi jadi istri yang 2, tetap lanjut sama yang pertama. Menang banyak. Iya, tetap anaknya 3 lanjut. Ini kisah nyata, beneran. Gitu, ya. Ada lagi yang mau tanya? Kan kata Pak Mukhlis, nggak usah lihat jam kan? Nggak ada? Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.